Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada walau kanal udwul malmus asyalla au zaidan. Walau kanal udwul malmus, seandainya adanya anggota tubuh yang disentuh itu asyalla, itu lumpuh, sudah nggak berfungsi, auzaidan, atau anggota yang disentuh itu adalah anggota tambahan, artinya itu bukan anggota asli, itu hanya tambahan saja. Awaqa'al lamsu, atau terjadi apa menyentuh bighairi qasdin, dengan tanpa sengaja, menyentuhnya tadi dengan tanpa sengaja, wa bighairi syahwatin, dan menyentuhnya tadi itu dengan tanpa syahwat, maka bagaimana? Fayangqudul wudu, maka batallah wudu, fi kulli dzalika, pada seluruh itu semua. Jadi kalau yang disentuh itu adalah anggota yang lumpuh, atau yang disentuh itu adalah anggota tambahan, atau menyentuh kulit perempuan tadi itu tidak sengaja menyentuhnya dan dengan tanpa syahwat, maka bagaimana hukumnya? Tetap yang demikian itu membatalkan wudu. Kenapa? Li'annal lamsa, karena sesungguhnya menyentuh itu adalah hadatsun, itu adalah hadas. Lidzahiril ayatil karimah, berdasarkan ayat yang mulia. Aula mastumun nisa. Wala yang kudu, dan wudu tidak batal. Lamsus sya'ri, yaitu tidak batal wudu menyentuh rambut. Wadzufri, dan menyentuh kuku. Wasini, dan menyentuh gigi. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Jadi menurut pendapat yang rajih, menyentuh rambut, kuku, dan gigi itu tidak membatalkan wudu. Alasannya li'anna mu'dhamal iltizat, karena paling besarnya merasakan kelezatan bihadil asya, dengan perkara-perkara ini, yaitu kuku, gigi, dan rambut, itu binazar, dengan melihat. Paling besarnya merasakan kelezatan perkara-perkara ini itu binazar, dengan melihat. Falaisat, maka tidaklah perkara-perkara ini, yaitu kuku, gigi, dan rambut tadi, itu fi madzannati syahwati, itu pada tempat dugaan syahwat. Falaisat, maka tidaklah perkara-perkara ini itu fi madzannati syahwat, pada tempat dugaan syahwat, bil lamsi, dengan menyentuhnya. Jadi kenapa menyentuh rambut, kuku, dan gigi itu enggak membatalkan wudu? Jawabannya, karena kelezatan pada tiga perkara ini itu dengan dilihat, sehingga menyentuh tiga perkara ini bukanlah tempat dugaan syahwat. Sehingga menyentuh tiga perkara ini itu enggak membatalkan wudu. Walau lamasa utwan mabanan, seandainya seorang menyentuh anggota yang terpotong, minim ro'atin, dari seorang perempuan, au lamasa, atau seorang menyentuh sogirotan, wanita yang masih kecil, masih anak-anak, lam tablug, yang wanita masih kecil tadi itu belum mencapai haddas syahwati, batasan disyahwati, maka lam yantaqid al wudu, maka wudunya tidak batal ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Jadi kalau ada anggota wanita yang terpotong kemudian kita menyentuhnya, atau kita menyentuh wanita yang masih kecil yang belum disyahwati, maka itu tidak membatalkan wudu. Alasannya li'anna dzalika, karena wanita yang masih kecil laisa fi madzannati syahwat,
karena itu semua bukanlah pada tempat dugaan syahwat kal mahram seperti wanita mahram. Jadi wanita kecil tadi itu karena bukan tempat dugaan syahwat itu dihukumi seperti wanita mahram. Kemudian wa in lamasa mahraman, seandainya seorang menyentuh perempuan mahramnya, adik perempuannya atau kakak perempuannya misalnya, mahram binasabin dengan sebab nasab, aurodoin atau wanita mahram dengan sebab rodok, sesusuan, au musoharotin atau sebab permantuan, misalnya menyentuh mertua atau menyentuh mertua laki-laki atau perempuan. Fahal yantaqidul wudu, maka apakah batal wudunya? Qaulani. Dalam masalah ini itu ada dua pendapat. Yang pertama anna ahaduhuma, bahasanya salah satu dari keduanya, pendapat satu. Yang pertama menyebutkan yang taqidu, wudunya tadi itu batal. Jadi menurut pendapat yang pertama wudunya batal. Menyentuh mahram itu hukum membatalkan wudu. Kenapa? Li umumil ayah, karena keumuman ayat. Tetapi menurut pendapat yang rajih, yang kuat, annahu la yang taqid, bahasanya yang demikian itu tidak membatalkan wudu. Jadi menyentuh wanita mahram baik dengan sebab nasab atau menyentuh wanita yang mahram sebab sesusuan atau sebab permantuan, maka itu enggak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih. Li'annal mahrama, karena mahram itu laisat fi madhannati syahwat, bukanlah pada tempat dugaan syahwat. Wa yajuzu, dan boleh, ayastanbito, boleh seorang itu menggali hukum minan nasi, daripada nas Al-Qur'an, maknan akan satu makna, yukhassisu, yang mana makna tadi itu mengkhususkan umumahu, keumuman nas Al-Qur'an. Jadi boleh bagi seorang itu menggali hukum dari nas Al-Qur'an kepada satu makna, yang mana makna tadi itu mengkhususkan keumuman nas Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'annya itu kan hanya menyebutkan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Nah, nisa di sini itu umum, perempuan siapa saja. Nah, boleh keumuman wanita tadi itu dikhususkan dengan yang bukan mahram saja. Sedangkan yang mahram itu enggak membatalkan wudu. Kemudian wa qauluhu, wal makna, dan adapun makna, fi naqdil wudu, di dalam batalnya wudu, itu adalah qaunu ghairil mahram, adanya selain mahram. Adapun makna di dalam batalnya wudu itu qaunu ghairil mahram, adanya selain mahram, fi madhannati syahwati, pada dugaan syahwat. Jadi selain mahram itu pada dugaan syahwat. Wahada, dan ini pada dugaan syahwat, ini mafqudun, ini enggak ada fil mahram, pada mahram, sehingga yang mahram ini enggak membatalkan wudu, sedangkan yang tidak mahram itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena pada mahram ini tidak ada dugaan syahwat, sementara pada selain mahram itu diduga syahwat. Kemudian qauluhu, perkataan musannif yang menyebutkan walam surrojuli imro'ata, yaitu menyentuhnya laki-laki kepada perempuan. Uhturiza bihi, dikecualikan dengan pernyataan musannif tadi, amma, dari sesuatu, idza, apabila, lamasa saghiratan, apabila seorang laki-laki itu menyentuh wanita yang masih kecil, la tushtaha, yang tidak disyahwati, waqad maro, dan sungguh telah lewat pembahasannya, tidak membatalkan. Wa amma, dan perkataan tadi musannif tadi, lam surrajuli lil mar'ata tadi, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan, itu dikecualikan
amma dari sesuatu idza lamasa amrodan, yaitu apabila laki-laki tadi menyentuh amrod. Amrod ini pemuda ganteng, pemuda yang masih muda, yang ganteng, yang belum tumbuh jenggotnya. Fa innahu la yang takit, sesungguhnya menyentuh amrod tadi itu enggak membatalkan wudhu, wa huwa rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Walana, dan kita mazhab Syafi'i itu memiliki wajhun, satu pendapat, anna lamsahu, bahasanya menyentuh amrod pemuda ganteng tadi itu yang yungkidu, itu membatalkan wudhu, kal mar'ati, seperti menyentuh perempuan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada satu pendapat bahwasanya menyentuh amrod itu membatalkan wudhu, disamakan seperti menyentuh perempuan. Kemudian qauluhu, perkataan musannif yang mengatakan min ghairi hailin, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan tadi dengan tanpa penghalang. Nah, pernyataan ini uhturizah, dikecualikan bihi, dengan pernyataan ini, amma dari sesuatu idza kana bainahuma, apabila adanya antara keduanya, apabila ada antara laki-laki dan perempuan itu hailun, ada penghalangnya. Jadi tidak bersentuhan secara langsung, tapi yang disentuh adalah misalnya kain, maka bagaimana? Fa innahu la yungqid, sesungguhnya yang demikian itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu alam, adapun Allah itu a'lamu, yang lebih mengetahui kebenarannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.